Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Binar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Moneri, channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioneer yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 6 Agustus kemarin, dan sekarang sudah tanggal 10 Agustus ya. Dan besok kita akan menyaksikan informasi terbaru ya teman-teman ya, yaitu berkaitan dengan Node protokol versi 26 ya. Kita tunggu aja besok apakah di beranda P kita akan berubah atau informasinya masih sama dengan info tanggal 6 Agustus kemarin. Oke, di sini ada informasi kartu debit Pi Network dapat mengubah cara penggunaan Pi dalam kehidupan sehari-hari. Pi Network mungkin sedang menuju perkembangan penting lainnya dalam upayanya untuk memperluas kegunaan Pi di dunia nyata. Sebuah diskusi baru-baru ini yang dibagikan oleh akun X @YDayBTC mengklaim bahwa Pi Network sedang memajukan pengembangan kartu debit Pi. Menurut unggahan tersebut, kartu yang diusulkan dapat menggabungkan kemampuan pembayaran yang mirip dengan kartu yang terhubung dengan kripto yang sudah ada, dengan fitur-fitur yang secara khusus terhubung dengan ekosistem Pi. Jika produk semacam itu akhirnya mencapai pasar, produk tersebut dapat menjadi jembatan penting antara Pi Network dan pembayaran konsumen sehari-hari. Namun, ada perbedaan penting yang harus dipahami oleh pengguna. Klaim tentang kartu debit Pi belum dikonfirmasi melalui pengumuman resmi Pi Network yang menetapkan tanggal peluncuran atau mengkonfirmasi bahwa produk tersebut sudah tersedia. Oleh karena itu, pengembangan saat ini harus dilihat sebagai kemungkinan yang belum dikonfirmasi, bukan sebagai produk Pi Network yang sudah selesai. Meskipun demikian, gagasan ini patut mendapat perhatian karena sesuai dengan arah yang lebih luas yang telah ditekankan secara publik oleh Pi Network. Mengubah Pi dari aset digital yang disimpan dalam dompet yang menjadi mata uang kripto dengan kegunaan praktis. Kemudian, mengapa kartu debit Pi penting? Secara historis, adopsi mata uang kripto menghadapi suatu tantangan utama. Kemudahan penggunaan. Memiliki mata uang kripto relatif sederhana. Menggunakannya untuk membayar barang dan jasa sehari-hari bisa jauh lebih rumit. Pengguna kripto pada umumnya mungkin perlu memindahkan aset antar dompet, berinteraksi dengan bursa, mengkonversi mata uang kripto menjadi mata uang fiat, dan kemudian menggunakan metode pembayaran tradisional. Kartu debit yang terhubung dengan ekosistem mata uang kripto dapat menyederhanakan proses tersebut, alih-alih mengharuskan pengguna untuk memahami setiap langkah transaksi blockchain. Kartu berpotensi menyediakan antarmuka pembayaran yang familiar. Bagi Pi Network, produk semacam itu dapat membuat Pi lebih mudah diakses oleh orang-orang yang tidak terlalu familiar dengan teknologi blockchain. Konsep ini juga akan sejalan dengan fokus Pi yang dinyatakan untuk menciptakan ekosistem yang berorientasi pada utilitas. Pi Network menyatakan bahwa ekosistem mainnet ini dirancang untuk mendukung transaksi peer-to-peer dan pasar tempat pengguna dapat membelanjakan Pi untuk barang dan jasa. Selama open network, aplikasi dan organisasi eksternal dapat terhubung dengan blockchain Pi mainnet. Kartu pembayaran berpotensi memperluas kegunaan tersebut ke lingkungan retail tradisional, dari dompet Pi hingga pengeluaran sehari-hari. Perubahan potensial terbesar adalah transisi dari menyimpan Pi menjadi benar-benar membelanjakannya. Suatu mata uang kripto dapat memiliki jutaan pengguna dan tetap kesulitan mencapai utilitas yang berarti jika para pengguna tersebut jarang bertransaksi dengannya. Pengenalan kartu pembayaran berpotensi menciptakan jalur alternatif lainnya. Seorang pioner dapat menyimpan Pi dalam ekosistem dan tergantung pada bagaimana produk akhirnya disusun. Berpotensi menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran di pedagang yang berpartisipasi. Mekanisme pastinya akan sangat penting. Apakah pedagang akan menerima Pi secara langsung? Apakah Pi akan dikonversi menjadi mata uang fiat pada saat penjualan? Apakah transaksi akan diselesaikan melalui proses pembayaran? Apakah pengguna perlu memiliki saldo terpisah?
Pertanyaan-pertanyaan ini belum dapat dijawab tanpa dokumentasi resmi. Namun, konsep dasarnya penting karena infrastruktur pembayaran dapat menentukan seberapa mudah mata uang kripto berpindah dari dompet blockchain ke ekonomi real. Kemudian perbedaan antara kartu kripto dan kartu pay native. Saat ini sudah terdapat banyak kartu pembayaran yang terhubung dengan kripto di pasaran. Banyak platform memungkinkan pengguna untuk membelanjakan mata uang kripto, sementara pedagang menerima mata uang tradisional. Pengguna melihat opsi pembayaran kartu. Di balik layar, aset kripto tersebut dapat dikonversi menjadi mata uang lain untuk menyelesaikan transaksi.